Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan materi kurban untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran interaktif. Langsung saja ke pengertian kurban. Pengertian kurban, kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yakrobu kurbanan. Jadi isim masdar dari madhi qoriba yang berarti dekat, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Adapun hukum kurban itu ada dua. Ada kalanya sunnah muakkad dan ada kalanya wajib. Nah, sunnah muakkad ini sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu semua madzhabul arba'ah sepakat bahwa hukum kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Tetapi ada pengecualian di situ. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di situ memerintahkan bahwa kurban ketika mampu secara finansial maupun yang lainnya, ketika mampu mengeluarkan biaya untuk mengkorbankan hewan ternaknya, itu hukumnya wajib. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kembali lagi kita mengikuti mazhab Syafi'i berbeda. Dan ada kalanya ketika wajib itu, ada kalanya ketika seseorang bernazar, semisal mempunyai penyakit, terus dia berbicara, dia bersumpah pada dirinya, ketika nanti penyakit saya sembuh, saya bakal korban hewan ternak. Itu hukumnya menjadi wajib. Tapi kembali lagi, ketika tidak ada nazar dan tidak mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, maka hukum kurban itu menjadi sunnah muakkad. Syarat hewan kurban. 1. Hewan ternak. Hewan yang memang dipelihara dan dibudidayakan oleh manusia untuk keperluan tertentu dalam syariat Islam. Contohnya kambing, domba, sapi, dan unta yang memang boleh dijadikan untuk berkurban. 2. Mencapai usia minimal yang ditentukan syariat. Artinya, hewan yang akan dijadikan kurban harus sudah cukup usia atau cukup umur sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 3. Sehat, tidak cacat, dan tidak sakit. Hewan harus bebas dari penyakit dan tidak memiliki cacat fisik seperti buta, pincang parah, dan kurus kering. Usia hewan kurban. Domba minimal berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing minimal berumur 1 tahun. Unta minimal berumur 5 tahun dan sapi minimal berumur 2 tahun. Tata cara menyembelih hewan kurban. 1. Memakai pisau yang tajam supaya hewan tidak kesakitan terlalu lama dan darah mengalir deras. 2. Hewan dibaringkan menghadap kiblat. Posisi hewan menghadap kiblat sebagai bentuk menghormati perintah Allah. 3. Sebelum menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir, sholawat, dan doa menyembelih. Selanjutnya pembagian daging kurban. Di sini ditentukan bahwa kurbannya kurban sunnah. Yang pertama
sepertiga untuk yang berkurban atau beserta keluarganya. Ini adalah bentuk nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Mereka boleh memasak dan menikmatinya di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah. Bahkan sunnahnya makan sebagian daging kurban pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi, dan ini termasuk diyafah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sepertiga untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin ini dagingnya dikategorikan tamlik, yaitu boleh dijual kembali. Jadi ketika daging kurban diberikan kepada fakir miskin, maka boleh dijual kembali. Berbeda dengan yang tidak fakir miskin, yang orang kaya, itu tidak boleh dijual. Itu namanya ibaha. Ibaha boleh menikmati daging kurban tanpa menjualnya. Yang ketiga, sepertiga untuk masyarakat sekitar. Ini secara umum dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan antar sesama warga. Tentunya penyembelihan hewan kurban ini tidak dikhususkan di masjid saja. Itu hanya untuk mempermudah orang yang berkurban, karena memang sulit ketika menyembelihnya sendiri. Namun apabila bisa menyembelih sendiri, maka disunahkan untuk disembelih sendiri di rumah dan dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Apabila kurban diniatkan sebagai nazar, maka disebut kurban wajib. Sehingga daging wajib diberikan kepada fakir miskin dan orang lain. Orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun. Hikmah kurban yang pertama, mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Kurban menjadi implementasi diri kita bahwa kita siap mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki untuk kita lebih dekat kepada Allah dan mencapai ridhonya. Nomor 2, mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan. Kurban mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga berbagi dengan orang lain. Dari kurban, kita belajar pentingnya menyisihkan harta untuk diberikan kepada yang membutuhkan, sehingga terbentuk sifat murah hati dan suka menolong. Kemudian yang terakhir, kurban bisa mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dengan kurban, kita belajar untuk peduli terhadap kondisi orang di sekitar kita, terutama fakir miskin. Ini menumbuhkan rasa sayang dan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Tentunya kurban ini bisa menghilangkan rasa tamak kita kepada suatu harta. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai kurban. Namun sebelum saya tutup, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama,
Jikalau kita tidak mampu berkurban dengan hewan kurban seperti sapi, unta, kambing, dan lain-lain, maka kita tetap disunahkan untuk menyembelih hewan yang halal dimakan seperti ayam dan burung dan lain-lain. Ini bertujuan agar kita tidak tamak mengharapkan pemberian daging kurban dari tetangga ataupun dari masjid sekitar yang mengadakan penyembelihan hewan kurban. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.